Masjid ini didirikan oleh Khalifah dinasti Bani Abbasiyah untuk menandakan tempat wukufnya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di sini juga tepatnya Rasulullah SAW melakukan khutbah wukuf saat melakukan haji wada di Masjid Namirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih tentang Masy'aril Haram. Video kita kali ini akan mereview Masjid Namirah, masjid yang berada di wilayah Arafah. Sepertinya masjid ini memang dibangun sebagai fasilitas bagi jamaah haji saat melakukan wukuf di Arafah. Jutaan manusia berkumpul di sini. Saat wukuf, selain diam di dalam tenda, sebagian jamaah ada juga yang berkumpul di Jabal Rahmah, dan sebagian lain lebih memilih di Masjid Namirah ini. Selain tempat yang teduh dan nyaman, jamaah yang memilih wukuf di sini bisa sambil menghayati sebuah napak tilas. Karena di balik kemegahan Masjid Namirah ini, ada andil peristiwa yang layak diketahui oleh kalangan umat Islam. Karena juga masjid ini dibangun sebagai prasasti untuk mengabadikan sejarah penting yang nanti kita akan ulas. Berangkat dari hotel di wilayah Aziziyah, kita meluncur melewati Jamarot di Mina. Di samping kita adalah barisan tenda-tenda jamaah haji. Masya Allah, nikmat sekali tinggal di tenda-tenda ini. Dekat sekali dengan Jamarot. Tapi sayangnya ini adalah tenda VIP yang diperuntukkan bagi jamaah haji khusus. Bagi jamaah haji reguler seperti kita, harus jalan kaki berkilo-kilometer dulu untuk menjangkau Jamarot. Tapi justru serunya haji itu di sini, karena lempar jumroh itu merupakan ibadah paling kolosal dan akan sangat paling dikenang bagi setiap jamaah haji. Pagi ini kita akan mengeksplor masjid yang bersejarah di wilayah Arafah, Masjid Namirah. Nah, kita sebentar lagi akan sampai. Ini Masjid Namirah. Masjid Namirah adalah masjid terbesar kedua di wilayah Mekah setelah Masjidil Haram. Masjid yang terdiri dari 2 lantai ini terletak di Wadi Uranah di sebelah barat Padang Arafah. Berdasarkan literatur sejarah, masjid ini awal mula dibangun secara permanen pada pertengahan abad kedua Hijriah. Kemudian diperluas seperti sekarang ini pada era kepemimpinan Raja Su'ud. Perluasan ini menjadikan posisi masjid terbelah oleh perbatasan Tanah Arafah. Pemisahan area di luar perbatasan ini untuk menandai posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berhaji yang singgah di sini sebelum memasuki Tanah Arafah. Hingga kemudian ketika matahari telah condong ke barat, barulah beliau beranjak menuju lembah Urana yang berbatasan dengan Arafah. Nah, jamaah haji yang memilih wukuf di masjid ini perlu hati-hati ya. Harus tahu batasan wilayahnya, karena wukuf di luar Tanah Arafah tentu mengakibatkan wukufnya tidak sah dan haji kita menjadi batal. Ya, kita sekarang sedang berada di wilayah Arafah dan di depan kita adalah Masjid Namirah. Masjid ini didirikan oleh Khalifah dinasti Bani Abbasiyah untuk menandakan tempat wukufnya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di sini juga tepatnya Rasulullah SAW melakukan khutbah wukuf saat melakukan haji wada di Masjid Namirah. Masjid Namirah ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Menurut sebuah riwayat,
tempat ini pernah dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berhaji pertama kali, mendirikan tenda dan membangun masjid yang diberinya nama Namiroh. Dan riwayat yang lain mengatakan bahwa masjid ini didirikan tepat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat duhur dan asar di jamak dan qasar. Sholat itu dilakukan di waktu zuhur. Namun sebelum sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkhutbah dari atas untanya di Bukit Arafah dan menyampaikan sebuah risalah. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 setelah hijrah beliau ke Madinah. Sayang sekali masjid yang luasnya sekitar 124.000 meter persegi ini dengan 2 lantai dihiasi dengan 6 menara yang sangat tinggi itu hanya dipergunakan saat wukuf di Arafah saja. Masya Allah, kalau di Indonesia masjid yang besarnya seperti ini dan sangat bersejarah pasti dipadati oleh pengunjung. Tapi di sini tidak. Masjid tidak digunakan untuk sholat 5 waktu. Sholat Id juga tidak disunahkan untuk sholat Jumat, tapi hanya dipergunakan saat hari Arafah saja. Masjid Namiroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji yang diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengumandangkan khutbah wukuf itu, turunlah wahyu yang terakhir, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga karunia dan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada Nabi dan umatnya secara lengkap dan sempurna. Dan di masjid ini juga surat terakhir Al-Ma'idah ayat 3 diturunkan, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Masjid Namiroh, Masya Allah, besar sekali. Dengan demikian sempurnalah sudah agama Allah, agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karunia nikmat Allah telah diberikan kepada Nabi dan umatnya. Hal tersebut menandakan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengemban risalah telah paripurna. Peristiwa ini dikenal dengan nama Haji Wada dan Haji Perpisahan. Sekitar 3 bulan setelah peristiwa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit dan 3 hari kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ya, kita di sini hanya tabarukan karena Rasulullah pernah singgah di sini untuk melakukan wukuf dan Nabi Ibrahim dan putranya juga pernah melakukan wukuf di sini. Jadi kita di sini hanya tabarukan mencari berkah dari orang-orang soleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat, terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan maslahat. Amin ya robbal alamin.